11 tahun menanti berangkat ke Tanah Suci, Sofiani, warga lansia di Mandailing, Natal, gagal berhaji tahun ini lantaran adanya pembatasan usia 65 tahun nih Puspa ya. Nah, warga lansia anggota jemaah calon haji asal Kabupaten Pacitan terpaksa kembali menerima kenyataan pahit setelah gagal naik haji karena usianya menginjak 73 tahun. Itu apanya peraturannya, tapi perasaan itu sedih lah. Kalau kayak gitu bukan yang dibuat-buat itu sedihnya. Memang nggak dibuat sedihnya. Yang dirindukan cuma itu kan. Sebelas tahun menanti berhaji, seorang warga lansia di Mandailing, Natal, Sumatera Utara gagal berangkat tahun ini. Warga yang diketahui bekerja sebagai pedagang makanan kaki lima ini terhambat batas usia maksimal yang baru ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Sofiani sudah 2 kali gagal berangkat ke Tanah Suci. Sementara tahun lalu batal karena terjadinya pandemi COVID-19. Kini ia dihadapkan pada aturan pembatasan usia. Penetapan usia maksimal 65 tahun bagi calon haji oleh pemerintah Arab Saudi membuat sejumlah jemaah haji di Pacitan, Jawa Timur yang sudah lama menanti dan sempat terjadwal mendapat giliran berangkat kecewa. Salah satunya Muti, warga lingkungan Selagi, Pacitan. Nenek yang kini berusia 73 tahun itu sempat syok saat mendapat kabar dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan tentang pembatasan usia calon haji tahun ini. Sebelumnya, Muti adalah calon haji yang akan diberangkatkan tahun ini setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi. Tak hanya mempersiapkan fisik, ibu 3 anak ini juga sudah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk ibadah haji di Tanah Suci, mulai baju ihram, payung, hingga obat-obatan dan vitamin. Ya, terlalu sedih. Menangis aku di jalan. Menangis. Okay. Sampai ya gimana ya. Kecewa ya biar. Kecewa. Okay. Amat kecewa. Okay. Khawatir kondisi ibunya memburuk karena penundaan keberangkatan haji, sang anak akhirnya memberangkatkan Muti ke Tanah Suci untuk beribadah umroh. Muti pun baru kembali ke Indonesia pada minggu lalu. Sementara itu tahun ini Kemenak Kabupaten Pacitan hanya memberangkatkan 54 calon haji. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo Jumat sore memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i. Di mata Presiden Jokowi, Buya Syafi'i adalah sosok yang menjunjung tinggi toleransi. Presiden Joko Widodo beserta rombongan tiba di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta sekitar pukul 3 sore. Usai tiba di Masjid Gede Kauman, Joko Widodo langsung melaksanakan sholat asyar dan mensolatkan jenazah. Setelah mensolatkan jenazah, Joko Widodo menyampaikan ucapan rasa bela sungkawa untuk segenap kerabat dan keluarga yang ditinggalkan. Menurut Presiden, Buya Syafi'i merupakan tokoh Muhammadiyah yang teladan dan menjunjung tinggi toleransi. Atas nama bangsa, atas nama negara, saya menyampaikan ucapan duka yang dalam atas berpulangnya, atas wafatnya beliau Buya Syafi'i Ma'arif pada hari Jumat tanggal 27 Mei tadi pagi pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Jenazah Buya Syafi'i dikebumikan di pemakaman Muhammadiyah Dusun Donomulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Pemakaman Buya di Makam Husnul Khotimah ini sesuai dengan keinginan almarhum saat masih dirawat di RSPKU Muhammadiyah Gamping pertama kali dan diperbolehkan pulang. Sebelumnya Buya Syafi'i dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman sejak 14 Mei 2022 lalu. Lalu usai mengalami sesak nafas. Ini tim medis menyebut almarhum sempat mengalami henti jantung sebelum wafat. Dan diampuni.